nih Kak Widya. Mm-mm. Oke, kalau dari Kak Widya juga nanti bakal ada sharing ya, Sobat Betul. Menyala. Pasti Kak Widya juga udah nggak sabar nih, mau ngobrol sama Sobat Menyala sekalian. Bener nggak Kak Widya? Bener banget, udah nggak sabar banget. Ini pengen sama nih ya kayak Sobat Menyala, pengen dengerin insight-insight baru dari Coach Herlin dan juga pengen sharing-sharing juga nih kan. Pasti Sobat Menyala juga pengen sharing, nanti juga kita bisa sharing di sini. Oke, nanti kita akan dengerin Sobat Menyala. Jadi disiapin dulu nih pertanyaannya. Kumpulin dulu pertanyaannya, nanti mau sharing tentang apa aja. Tinggal angkat tangan, nanti Intan akan bantu untuk mempersilahkan teman-teman yang mau sharing sama Kak Widya sama Coach Herlin. Oke, sebelum kita mulai nih teman-teman, acara kita hari ini itu dibawakan oleh Nyala by OCBC NISP, di mana kita punya tagline adalah TOP BGT. Apa sih TOP BGT? Top banget gitu. T-nya adalah tumbuhkan uang mulai dari 20.000 plus deposito bunga 3,75%. Wow. O-nya online transaction lengkap di One Mobile plus no biaya-biaya. Jadi nggak ada tuh yang namanya bebas. Nggak ada yang namanya biaya admin, nggak ada namanya biaya tarik tunai, nggak ada namanya biaya transfer online. Terus ada P-nya, promo di mana-mana karena cashback-nya banyak banget. Terus BG-nya tuh apa sih? BG-nya di sini itu adalah kita bisa belajar di ruang menyala dan juga gratis financial fitness check up. Oke, jadi di sini nanti teman-teman bisa tahu ya, teman-teman kondisi finansialnya tuh kayak apa sih. Nah, T-nya tentunya teman-teman harus ikutan sekarang. Kenapa? Karena ada hadiah hingga 500.000 plus eksklusif menyala kit dari Monster. Terus di sini juga khusus pembukaan hingga 17 Juli ada tambahan cashback 100.000. Yang mau langsung aja di scan QR code-nya. Nanti kita bisa tahu lebih lanjut lagi. Apa aja sih fitur-fitur Nyala? Tapi yang lebih penting kita akan belajar juga tentang cash flow. Oke. Nah, langsung aja kita bahas recharge your cash flow energy. Mungkin kita bisa tanya dulu nih sama financial fitness trainer kita, Kak Widya. Gimana nih Kak Widya, kita mau bahas apa sih malam ini? Iya, jadi hari ini adalah kita bahas tentang recharge your cash flow energy, apalagi di zaman sekarang ya. Sekarang tiba-tiba kita PPKM lagi gitu kan. Ini kayaknya harus di recharge lagi nih ya, karena tadi juga di kolom komen banyak juga tuh yang, wah banyak tergiur oleh diskon-diskon. Nah ini mungkin harus saatnya kita recharge your cash flow energy, karena next-nya, karena kita ada beberapa isu gitu yang kita temukan. Yang pertama, ini ada sebuah berita bahwa kebiasaan kaum milenial dalam mengatur keuangan, terutama dalam spending habit-nya, itu mereka tuh ternyata karena ingin beli hal-hal yang mereka inginkan, mereka ini akhirnya jadi lebih sering menggunakan kartu kredit. Dan akhirnya dari 25% dari mereka ini memiliki pembayaran terlambat. Dan buat mereka ini normal katanya. Gitu ya. Dan next-nya lagi, di berita selanjutnya adalah risetnya adalah bahwa milenial ini kesulitan mengelola keuangan saat pandemi. Jadi setidaknya 41% responden dari generasi milenial mengalami kesulitan untuk memenuhi pengeluaran sehari-hari dan 35% ini dia melaporkan bahwa tingkat pinjaman yang lebih tinggi dalam sebulan terakhir dibandingkan generasi lainnya. Artinya apa sih dari isu-isu ini gitu ya? Artinya adalah, oke, next. Oke. Nah, ini artinya adalah kita masih sulit memprioritaskan pengeluaran. Nah, ini ya. Kita pakai yang pertama nih ada pengayaan gitu ya. Coba cek deh belanjaan kamu 1 minggu terakhir ini nih. Boleh nih dicek nih e-commerce-nya atau dompet digitalnya. Lebih banyak beli barang yang diinginkan atau dibutuhkan. Nah, nih boleh nih ya. Nanti sambil di-share di kolom chat juga boleh banget gitu ya. Jadi itu banyak banget akhirnya di kala pandemi ini atau mungkin ya karena memang tidak terbiasa gitu ya cash flow-nya akhirnya nge-recharge-nya ini gimana dan kita masih sulit sekali memprioritaskan pengeluaran kita gitu. Nah, Coach Herlin nih, pernah nggak sih mengalami hal seperti ini? Banyak belanja gitu ya. Iya. Aku kebetulan kalau belanja itu memang cukup tight ya. Jadi aku benar-benar pastikan jangan sampai aku membeli hal yang sebenarnya nggak aku butuhkan Oke. gitu. Nah, uh,
Kalau misalnya kepepet gitu ya, bukan karena keinginan dan kebutuhan kita, itu Yes. sebenarnya banyak sekali teknik-tekniknya. Nanti kita Hmm. akan bahas lagi lebih lanjut ya. Cuman kalau aku sendiri, aku bener-bener orangnya barang satu aja bisa aku pikirin, misalnya itu bisa berhari-hari. Beli nggak ya? Beli nggak ya? Gitu. Panutan banget sih Coach Herlin. Astaga. Ini ada lagi nggak sih Belajar untuk ya. Aku juga belajar kok dari yang sebelum-sebelumnya, senior-senior. Nah, ya? itu juga bisa menjadi tips baru nih buat kita gitu kan ya. Jadi kalau mau belanja ya kita ya itu dipikirin dulu ini butuh banget nggak ya, ini butuh banget nggak ya gitu ya. Gitu dan biasanya kalau cewek nih coach, biasanya kita suka cari barang ada lagi nggak yang lebih murah gitu kan ya. Yes, exactly. Banding-bandingin tuh. Dari yang hijau ke yang oranye, ya kan, ke yang tempat lain-lainnya cek dulu. Ternyata Betul. benar loh, ada diskonnya lumayan. Itu makanya ada tekniknya, memang itu adalah 7 days rules ya teman-teman. Jadi kita memang taruh waktu untuk kita bisa cooling down, untuk berpikir, karena memang secara psychological kita sebagai manusia, kita sangat mudah untuk ada namanya salah satu jurusan di perkuliahan itu consumer behavior. Ada yang khusus banget belajar itu ada. Nah, tapi ada juga mata kuliahnya. Nah, menurut apa namanya beberapa peneliti itu tuh salah satu kenapa manusia bisa mudah itu yaitu adalah psychological yang dipakai sama para marketing dan sales. Jadi paling gampang teman-teman mungkin dulu pernah belajar juga ya, kayak kalau misalnya kita ngelewatin depan Jeko atau bukan Jeko, Bread Talk ya, itu bisa wangi banget kan. Teman-teman tahu nggak itu kenapa? Karena memang dikasih perfume, memang ada perfume pewangi ruangannya, memang wanginya wangi roti gitu. Nah itu psychological, memang yang dipakai. Yang kedua adalah social. Kita di rumah scrolling Instagram, influencer gitu ya, yang kita suka gitu ya, itu secara social leaders kita, oh kita ngeliat nih leaders kita oke banget, follow. Yang ketiga adalah ekonomi. Nah ini makanya kita belajar supaya kita lebih mengambil keputusan lebih yang approach yang ekonomi dibandingin yang dua tadi, gitu. Wow, langsung saintifik banget nih ya Coach Sherin. Ini kita bahas berat ya. Aduh maaf ya. Semoga nggak keberatan. Enggak. Ini bagus banget. Jadi ini bisa menjelaskan behavior dari sobat menyala gitu ya, Coach ya. Kalau kita semakin ngerti, kita tentunya pasti bisa belajar lebih baik lagi. Ya nggak, Kali? Betul banget. Yes, setuju banget. Jadi ini emang bener banget ya Coach ya, kalau misalnya kita mengkaitkan keuangan dengan psikologi itu kayaknya bener-bener ini banget, apa ya, align banget gitu. Jadi ya banyak lah gitu kan dari sisi psikologis kita yang mempengaruhi bagaimana kita membelanjakan uang kita gitu ya. Oke, keren banget. Oke, next slide-nya lagi. Jadi tadi sudah ada juga gitu kan ya. Yang teman-teman tadi udah share gitu kan, pengen benerin cash flow gitu kan, tapi masih bingung. Nah, jadi teman-teman di sini Sobat Menyala ini bisa mendapatkan kesempatan untuk konsultasi dengan financial fitness trainer. Ini kalau di total gitu ya, harganya senilai 1 juta rupiah. Dan ini bisa dapatkan secara gratis, caranya gimana? Nanti akan kita show. Tapi ini terbatas hanya untuk tiga peserta yang sangat beruntung gitu kan ya. Apa yang bakal didapetin? Yang pertama pasti akan bisa konsultasi, dan yang kedua akan tahu gimana caranya memperbaiki financial fitness-nya. Oke, next-nya. Nah, tadi nih berhubungan dengan yang tadi, tinggal di next. Oke, jadi ini ada salah satu ini ya kan, biasanya kita sekarang lagi WFH nih, WFH lagi misalnya dari yang asal WFH sekarang full WFH. Tinggal di next lagi boleh di show aja. Oke. Nah, ini akhirnya kita nggak bisa kemana-mana. Akhirnya apa yang bisa kita lakukan kalau bosan ya udah scrolling gitu kan ya. Dan kalau misalnya dilihat nih ya, biasanya ini masukin aja deh ke keranjang gitu kan ya. Sebenarnya ada berapa barang sih yang ada di keranjang belanjaan kamu? Sama nggak nih kayak yang gambar sini 99 plus ada nggak nih? Coba Sobat Menyala. Dilihat dulu. Oh, siapa? Siapa ya? Ada nggak nih yang banget 99 Coach Herlin ya. Masa dia sampai 152 loh yang ada. Itu punya siapa? Waduh. Wah, bahkan di sini ada yang sampai nggak bisa ngeliat lagi nih coach, udah kepenuhan.
Ya kalau kayak gini DM Instagramku biasanya. Oh ya benar. Iya, Instagramku biasanya 99 plus. Kalau enggak sih, kalau kalau ini kayaknya Charles sedih banget. Bisa Dan bahas. ya, jadi ini juga ternyata banyak juga ya gitu kan ya yang Ya, sama nih. dia nih nikah lebih dari 50. Wah. Wow. Oke, nah terus pernah nggak sih iseng-iseng itu untuk ditotalin deh semuanya ya. Coba di next lagi. Kalau ditotalin nih semuanya itu bisa sampai, kalau di sini contohnya nih, bisa sampai 9,7 juta loh. Untuk hal-hal yang mungkin ini cuman udah deh lucu-lucu doang atau pengen doang gitu ya. Coba nih yang tadi sudah ini mungkin dicekin gitu ya, di cek-cek berapa sih sebenarnya jumlah belanjaan di keranjang kamu. Ayo coba nih. Wah, Coach Erlin nih gimana nih fenomena seperti ini yang terjadi gitu kan? Maksudnya kita bosen gitu kan? Bosen, pelariannya kemana? Akhirnya pelariannya adalah ya udah scrolling gitu loh. Jadi wah, kalau kayak gini kan tadi juga sampai ada yang bilang bahwa oh, gimana nih caranya cash flow-nya bener lagi karena ini tergiur oleh promo-promo gitu. Dari Coach Herlin sendiri, pernah nggak sih mengalami hal yang sama atau mungkin bisa kasih tipsnya supaya at least kita, wah ini tadi kan dikasih yang pertama, kasih waktu dulu nih. Atau misalnya yang kedua, ada tips lain lagi nggak nih biar teman-teman di sini bisa ngikutin? Thank you Widya. Aku baru banget mau jawab, tapi udah ada nih temen nyala yang jawab, namanya Daniel Chong. Dia bilang, aku karena jika ingin benar-benar beli, baru masukin keranjang langsung pay. Ini prinsip aku banget. Balik lagi, sebenarnya tadi yang aku bilang, approach 3 tadi, consumer behavior. Ini sebenarnya toko Oren ini dan toko-toko lainnya, itu menggunakan pendekatan approach yang pertama. Pakai psychological kita. Tapi kalau misalnya ya, teman-teman kan sekarang mikirnya, oh itu keranjang ditaruh di situ, feature-nya untuk mempermudah kita. Kan itu yang disampaikan message-nya, ya kan? Buat kita nggak susah-susah lagi nanti nyari barang yang kita pengen. Padahal teman-teman, itu yang cuma dikasih tahu cuma segini. Padahal sebenarnya kalau kita belajar consumer behavior itu panjang sebenarnya. Itu ada maksud panjang. Jadi ada long term goals-nya dikasih sama e-commerce. Biar apa? Biar tadi teman-teman bisa keluar lagi nih lebih konsumtif gitu ya. Tapi kalau teman-teman coba anggap itu keranjang teman-teman kayak masuk ke supermarket. Coba deh, kalau teman-teman bayangin itu real di depan mata teman-teman, barang segitu banyak, aku yakin teman-teman nggak akan masukin kok, nggak akan bawa ke kasir. Aku yakin. Gitu. Maka aku setuju banget sama Daniel. Jadi masukin keranjang belanja seakan-akan kalian lagi mau masuk ke supermarket dan mau bayar. Gitu. Jangan jadikan fitur itu memakan dan mengontrol kita, gitu ya, dalam tanda kutip memakan kita gitu. Hati-hati. Sebenarnya kalau misalkan, aduh kan nanti tapi susah mau nyari lagi, ada capture kok. Kita bisa masukin kok, bisa ada share linknya. Kita bisa share misalkan ke sahabat kita, ke keluarga kita, atau bahkan ke account kita pribadi kayak email gitu. Selalu ada cara yang kreatif yang sebenarnya membuat kita punya kontrol. Tidak kita dikontrol oleh sosial media, teknologi, dan internet. Gitu, teman-teman. Wah, keren banget nih Coach Herlin. Thank you banget untuk kisi-kisinya. Berarti tuh sebetulnya ada ini ya, ada maksud di balik itu semua, nggak simpel itu. Selalu, itu isinya belakangnya orang-orang pintar, teman-teman. Hati-hati. Udah belajar banyak dia. Coach Herlin nih ya, yang ngasih kisi-kisi ke mereka gitu, karena udah tahu behavior-nya, enggak ya? Kebetulan waktu aku S2, aku tuh S2-nya bukan di kayak bisnis yang really business. Aku tuh dulu di Taiwan Tech. Jadi itu isinya adalah orang-orang Taiwan yang kalian kalau teman-teman tahu HP, laptop game itu kan dari sana ya, dari Taiwan. Aku sering komunikasi sama mereka dan mereka coba ngasih tahu itu gitu bahwa kita kasih begini tuh kita ada long term goal-nya gitu, ada long term goals-nya. Jadi aku kayak, oh ternyata seperti ini gitu. Jadi hati-hati teman-teman, kita harus lebih pintar. Gitu. Nah ini nih, harus was-was nih ya. Coach Widya gimana nih?
Oh ini bener banget gitu ya. Jadi ternyata di balik ini semua gitu ya, bener banget ada orang pinter di belakangnya yang bikin kita seperti ini. Tapi ya dengan Sobat Menyala yang ikutan kelas ini, harusnya habis dari sini udah bisa jadi smart buyer. Bener gak nih Coach itu ya? Jadi smart buyer supaya nanti cash flow-nya bisa terjaga lagi nih ya, bisa ke-recharge lagi. Oke, Kak Intan nih, kayaknya kita tadi udah ngomong nih ya. Sekarang kita pengen ajak di sini Sobat Menyala yang mau sharing boleh soal cash flow-nya nih. Cash flow selama WFH ini, mungkin PPKM ini yang ngerasa boncos banget, gitu boleh banget tinggal raise hand aja, nanti tinggal sharing boleh. Ayo, Ayo teman-teman, Sobat Menyala, siapa yang mau ngobrol sama Coach Herlin? Nyalakan ininya. Anggap aja kita lagi di ruangan. Ayo teman-teman, nyalakan kameranya. Oke. Atau kalau malu suara juga boleh. Iya. Oke. Atau chat juga nggak apa-apa. Di sini ada yang lagi bilang, ini sih Kak, ada yang ngomong, ada godaan tambahan pay letter. Itu gimana nih Kak? Kakak Niki Aulia. Pay letter sebenarnya akan kita bahas tanggal 27 nih, Kak Intan. Gitu. Tapi sama aku juga, nanti boleh kita lebih dalam, tapi kalau boleh dikasih spill sedikit, pay letter aku cuma mau ingetin teman-teman, pay letter itu termasuk ke dalam salah satu elemen credit score teman-teman di Bank Indonesia. Jadi nanti teman-teman udah mau KPR, masukin nama kalian mau KPR, itu akan dicek kalian punya pay letter apa enggak dulu. Dan dilihat historicalnya seperti apa pembayarannya. Tuh, aku kasih spill sedikit ya. Itu akan berpengaruh loh teman-teman, data-data teman akan dinilai berapa. Sama aja kayak, kok nggak tahu teman-teman pernah nonton Black Mirror lah ya, di Netflix. Itu kayak manusia tuh punya ada penilaiannya ya. Nah, itu sebenarnya juga udah ada sih di dunia nyata. Cuman kita sebutnya adalah credit score gitu. Jadi, nilai kita di mata bank. Ini orang tukang berhutang, tapi tidak jarang bayar, telat bayar, atau justru malah dia orang yang rajin membayar, tepat waktu, yang mana oke, gitu loh. Itu spill-spillnya sedikit, nanti next-nya tanggal 27 ya. Oke, udah ada kisi-kisinya nih Sobat Menyala. Nah, langsung aja. Mungkin kita tunjuk aja kali ini ya. Ada Kak Niken Ari. Mau sharing mungkin Kak Niken? Boleh dibuka dulu mute-nya. Halo. Kedengeran? Halo. Hai, kedengeran. Oke, langsung aja Kak, share Kak. Ya. Apa ya, kalau aku sebenarnya di awal aku selalu udah bikin kayak per pos-pos gitu kan. Oke, semua yang wajib udah aku bayar. Terus kan niatnya sisanya itu ya harus cukup sampai aku gajian lagi kan di bulan selanjutnya. Kadang-kadang tuh suka kebablasan gitu, suka nggak apa-apa deh pakai kartu kredit sedikit, nanti bulan depan bayar. Tapi lama-lama jadi numpuk juga, aduh kayak ya boncos juga lama-lama gitu. Aduh gimana ya Kak caranya supaya sebenarnya semuanya balik lagi ke habit ya. Kan kadang aku tuh kalau lihat Gojek atau Shopee Food itu kan suka, apalagi Shopee Food lagi bakar duit banget kan Kak, banyak promo, jadi tergiur kayak yang tadi pengen beli boba gitu sih Kak. Bocosnya di situ kecil-kecil tapi ternyata ini jadi bikin bukit juga. Itu aja sih aku sharingnya. Thank you Niken sharingnya. Iya bener banget, aku juga kadang suka tergoda tuh sama yang suka bakar duit ya. Gimana nih Coach Herlin? Kalau aku mungkin gini, Niken kuliah, kerja, atau gimana? Mungkin boleh diinfokan? Biar aku bisa jawab ya. Aku sekarang udah kerja sih Kak. Aku kerja udah sekitar 5 tahun. Oke. Kalau aku, cara yang termudah adalah, mungkin di sini sekalian ya, aku juga mau ajak teman-teman,
itu untuk bisa punya waktu khusus. Ini aku memang agak ini sih anaknya. Kalau teman-teman yang follow aku di Instagram, aku memang anaknya agak lumayan perenung gitu. Jadi aku mau ajak teman-teman untuk bisa ambil satu habit gitu ya, untuk bermeditasi. Teman-teman bisa visualisasikan. Visualisasikan, aku mau ajak teman-teman biar sekarang bisa agak cooling down juga. Aku mau ajak teman-teman supaya bisa visualisasikan teman-teman nanti sudah tua. Let's say umur setelah pensiun, 65 ya, misalkan udah bersama pasangan, kemudian juga dengan anak-anak gitu ya. Bayangkan kita umur segitu, kita tidak ada tanggungan, KPR sudah lunas, anak-anak sudah kuliah, sudah aman biayanya karena kita menyimpan dana-dana tersebut dengan betul, cash flow kita diatur dengan betul, itu disimpan teman-teman. Itu kita berinvestasi kepada alam bawah sadar kita. Agak ngeri ya, tapi ini ini works teman-teman. Jadi taruh, investasikan harapan dan impian teman-teman yang jangkanya panjang. Sehingga ketika mau mengeluarkan hal-hal yang kecil, itu otak kita sebagai manusia itu kebawa kok sama mimpi yang sudah kita set tadi. Jadi bisa nih Ken dan teman-teman untuk ambil waktu. Seminggu sekali teman-teman bisa bermeditasi dalam doa, misalnya ya sesuai kepercayaan dan agama masing-masing, ucapkan gitu bahwa aku ingin menjadi orang yang lebih tekun, lebih bisa menahan, bisa mengendalikan diri gitu ya dalam mengeluarkan pengeluaran. Nah, itu kan kalau tadi aku bawa ke dalam hal yang lebih mungkin as in human ya. Tapi kalau mau technical nih kan, cara yang gampang kamu beli ini aja, kalender. Kamu nggak usah beli deh, bikin aja kalender kayak kalender bulanan. Itu kamu tempel di tembok deket pintu aja atau dimanapun lah tempat yang kamu suka. Itu kamu bikin per bulan. Itu satu hari udah kamu taruh. Misalnya kamu satu hari ini cuma bisa ngabisin uang 50.000 atau 100.000 ya, misalkan kalau bekerja dengan segala macam makan-makan dan kopi-kopinya, taruh 100.000, 100 semua sampai dengan tanggal 30 atau 31, kamu tulis. Nanti kamu pulang kantor, kamu checklist 100. Atau misalnya, nggak 100, 80. Kamu kasih tanda senyum. Atau misalkan next-nya gitu ya, lebih gitu. Nyatakan, kadang ini, memang kita udah ini banget sih, teknologi banget. Cuman kadang sebenarnya kita ini sebagai manusia, kalau aku pelajarin, kita tuh sebenarnya lebih gampang ke efek sama hal yang nyata gitu. Nggak cuma elektronik. Jadi bisa nih kan dan teman-teman taruh itu di kamar. Aku gitu soalnya anaknya. Jadi aku tulis gitu. Jadi pengeluaran bulan ini, hari ini nggak boleh lewat dari segini. Ini juga, hari ini juga, hari ke depan juga. Di set. Nanti dari situ teman-teman bisa happy. Oh, ternyata aku bisa ya. Dan award itu akan membuat teman-teman untuk melakukan hal yang lebih baik di bulan berikutnya, percaya. Kita memang teman-teman juga udah tahu lah ya, kita punya rules dalam psikologi itu sekitar 22 hari. Kalau kita melakukan hal yang sama sampai 22 hari, itu akan jadi habit. Cobain teman-teman, 22 hari aja. Kuatin diri, memang capek, memang nyebelin. Tapi efeknya akan panjang. Gitu. Wow, cukup panjang ya teman-teman. Betul, Kak. Ya, semoga Bikin menjawab ya dua itu. Yes, ya. Coba Thank you, Kak. Itu berarti tadi manifesting, ya nggak sih Kak? Karena meditasi sama manifesting gitu ya, mengundang kekayaan gitu, wealth ya. Yes, bener banget. Oke. Nah, mungkin ini ada lagi nih Kak yang mau sharing. Kak Putri dia Ningrum bilang karena nggak tahu PPKM gabut banget jadi los aja ini ngeluarin duitnya. Nah, coba Kak Putri, ayo share dulu Kak, dibuka dulu Kak mute-nya. Boleh, silahkan. Kak Putri. Halo, udah denger belum ini suara? Oh, halo Kak Putri. Kenalan dulu Kak, Kakak udah kerja? Masih sekolah atau gimana Kak? Silahkan. Masih ke-mute tuh Kak Putri.
Iya. Silakan, Kak. Halo, Kak Putri. Tadi udah Oh, error katanya mic-nya. Kalau gitu ini aja nih, Error. Kak Ami lagi yang ada raise hand. Oh, boleh. Nah, Silakan. silakan Kak Ami. Dipanggil langsung nih sama coach-nya, Kak. Langsung. Halo Kak Herlin. Hai. Halo Kak. Hai. Ami sekolah, kuliah? Aku udah kerja jalan 3 tahun. Oke. Gimana nih, gimana? Share apa nih? Oke, kalau case Mm-mm. aku ini kebetulan so-called sandwich generation. Oke. Jadi kalau untuk habit nyatet pengeluaran, kebetulan udah aku lakuin sekitar 4 tahun. Good. Jadi emang pakai aplikasi sih di handphone dan itu Nice. emang Ya. rutin tiap hari. Mm-mm. Tapi masalahnya adalah Ada tapinya. iya, jadi pengeluaran itu selalu equal sama pendapatan. Jadi kalau pendapatannya besar ya pengeluarannya juga jadi ikut besar gitu. Apalagi aku posisinya itu emang masih harus bantu keluarga karena ayah aku udah pensiun, terus adik aku masih kuliah kan. Tapi emang nggak seberapa sih bantuinnya, tapi adalah gitu tiap tiap bulan. Dan seringnya itu yang nggak direncanakan. Oke, Jadi, contohnya apa yang direncanakan? Contohnya nih misalnya misalnya aku udah rencana mau nabung sejumlah uang gitu kan di bulan ini. Tapi ternyata di bulan itu ntar tiba-tiba orang rumah minta tolong kayak bisa kirimin uang nggak segini buat keperluan rumah sih intinya. Jadi ya udah aku mau nggak mau sih bukannya nggak mau nggak mau kirim gitu. Jadi ya itu tabungannya jadi kayak nggak nambah-nambah gitu sih. Oke, Ami terima kasih share dan pertanyaannya. Langsung aku jawab apa gimana, Widya dan Intan? Silakan, Coach. Langsung aja. Langsung aja ya. Yeah. Pertama, Emi, kamu keren banget. Kamu keren. Ayo teman kasih jempol sama Emi, keren banget. Kita nggak pernah bisa minta kita dilahirkan di keluarga mana. Ya, itu pertama. Jadi teman-teman, jangan pernah kita marah sama orang tua kita. Kita jangan pernah emosi. Pernah itu normal lah ya. Kita pasti pernah marah. Itu manusiawi gitu. Tapi ketika kita accept itu dan kita feeling proud, Ami harus feeling proud sama diri Ami bahwa wow, aku bisa loh menjadi harapan. Aku bisa menjadi hope, daily hope buat keluarga-keluargaku gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa masih bisa loss? Sebenarnya ada satu hal yang bisa Emi lakukan, yaitu benar-benar membuat pos itu tidak bisa keluar, gitu. Jadi ditutup, gitu. Nah, di OCBC ini setahu aku ada tabungan taka ya, teman-teman ya. Itu yang nggak bisa tidak bisa diambil, gitu. Aku sih sarankan, walaupun memang tidak besar nanti misalnya posnya Emi di situ, bisa ditaruh di situ gitu, nggak usah banyak, tapi itu tidak terganggu gitu, tidak terganggu. Jadi kalau misalnya orang tuanya minta gitu ya, atau saudara membutuhkan, ini bisa bilang, aduh maaf, ini aku sudah ada gitu. Nah, tapi mungkin nggak harus semuanya ditaruh ke situ, mungkin Emi bisa taruh buffer di sini ya, mungkin ditaruh di taka mungkin sebulan misalnya 500.000 gitu ya. Nah, taruhlah buffernya 200.000 lah di sini, gitu, yang mungkin in case keluarganya butuh, in case ibu atau ayahnya membutuhkan, gitu. Jadi bisa nih dikasih buffer. Itu sih yang aku bisa kasih, yang technical ya, itu yang technical.
Dan bisa juga, kalau itu kan technical, edukasi keluarganya. Edukasi keluarganya. Misalnya bisa ngasih tahu, nih, aku tuh ada tabungan, misalnya, atau deposito deh. Deposito kan juga nggak diambil ya, nggak bisa diambil dalam jangka waktu yang kamu udah tentukan di awal. Kamu edukasi, aku juga ngedukasi ayah ibuku soalnya, nih, aku segini, gitu. Aku punya uang yang memang tidak bisa diambil sampai 3 bulan ke depan. Mau gimana? Aku soalnya pengen masa depanku tidak sesulit yang aku takutkan, gitu. Bisa diedukasi. Jadi tadi technical, ya, kemudian edukasi. Jadi softnya adalah edukasi ke keluarga, itu nggak gampang. Aku yakin ini akan susah. Aku ngomong doang nih gampang, tapi aku yakin nanti kamu lakuinnya berat. Tapi perlahan demi perlahan, aku yakin bisa, gitu ya. Bisa nanti kasih ini aja, orang tuanya dikit-dikit lah, kayak nih aku punya segini loh Mam, nggak usah semuanya, nggak usah kasih tahu gitu, dikit-dikit aja gitu. Oh, and then jangan semua dibuka ke keluarga gitu, jadi nggak perlu orang tua kamu tahu, nggak semua harus kita share sama orang tua kita gitu ya. Kalau kita udah dewasa, apalagi sudah bekerja ya, mungkin Emi baru 3 tahun bekerja. Kalau yang udah lebih 5 tahun, aku yakin itu udah punya triknya. Nggak akan semua ngasih ke orang tua, nggak akan ngasih tahu. Aku juga, orang tua aku nggak tahu detail pendapatanku berapa, karena kita pribadi yang berbeda, kepalanya beda, tujuan dan kehidupannya beda gitu. Again, jadi jangan, mungkin nggak harus 100% kasih tahu seperti apa. Jadi itu 3 dari aku. Emi, kamu keren, semangat, yakin nanti hal yang baik akan selalu datang ke kamu. Amin. Amin. Semangatnya. Thank you, Kak. Makasih juga teman-teman yang lain. Kayaknya kami nggak sendirian sih, Kak. Aku yakin di sini pasti banyak ya, Yes. Coach Herlin ya, Yes. yang rasain hal yang sama. Nah, mungkin nanti kita bisa praktekin apa yang Coach Herlin udah sampaikan. Ada 3 tadi, ada technical, kemudian ada mengedukasi gitu ya, Coach. Sama yang terakhir itu jangan dibuka semuanya, ya, biar ada misterinya dikit. Nah, lanjut aja nih, bisa ada lagi yang mau sharing. Mungkin Kak Zipora dari tadi udah senggol-senggol curhat ya. Langsung aja Kak Zipora. Ayo. Halo. Hai Kak. Hai. Coach. Hai. Oke, pengalaman aku selama pandemi ini ya. Gimana? Pandemi ini grup tuh banyak banget. Banyak banget yang kena COVID. Nah, terus pasti kan banyak tuh kirimin nomor rekening kan. Terus kita kan nggak enak ya, maksudnya aduh mesti nyumbang kan gitu kan. Ya maksudnya sebenarnya sih nggak apa-apa sih, nggak masalah. Sebenarnya saya udah ada pos-posnya sebenarnya. Cuman karena kejadian kayak gini, terus kayak aduh hati nih kayak aduh mesti nolong nih kayaknya nih gitu. Kayaknya over sekali Kakak Zipora ini. Kayaknya udah over, malah kayak udah lebih dari pendapatan bulanan gitu, karena nggak enak gitu loh, karena kasihan juga kan dengar cerita-ceritanya juga. Jadi itu gimana Kak? Mungkin ada ide? Kalau aku pribadi tetap harus dikasih limit, Zipora. Jadi harus dikasih limit. Kan kita memang ada rules ya, beberapa. Aku nggak bisa bilang sih berapa persen gitu. Itu tergantung memang ke pribadi teman-teman ya. Tapi selalu sisihkan, kasih limit atas. Misalnya sebulan itu untuk kayak kalau sumbangan, persembahan, persepuluhan gitu ya, itu kalau persepuluhan kan 10% gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman untuk sumbangan gitu, kasih limit aja. Kasih limit itu udah paling penting, karena kalau enggak itu jadi malah kita yang rugi gitu. Dan harus berpikir bahwa kita jangan, aku gimana ya ngomongnya, semua punya bagian gitu. Jadi orang itu yakin bahwa ketika kita kasih yang kita mampu, semampu kita, misalnya cuma kasih 100.000, kita yakin dan berdoa dia akan ada orang yang ngasih 20 orang lain yang ngasih juga 100.000. Memang agak hitung-hitungan banget ya, maksudnya cara berpikirnya, tapi again, itu cara terbaik sejauh ini gitu. Itu sih, semoga menjawab ya. Aduh, kamu dermawan sekali. Ya, sama-sama.
Oke, ini Kak Zipora udah. Kalau Kak Herlin mungkin ada slide yang mau di-share, Kak? Kisi-kisi yang mau di-share? Apa ya? Kalau aku, oh iya, mungkin ini kan kita ngomong cash flow ya, biar balik lagi nih, kita ke cash flow lagi. Teman-teman, sebenarnya kalau kita mau memprioritaskan pengeluaran, sebenarnya yang pertama tuh, kalau teman-teman nggak punya banget hutang dengan bunga yang besar, ya, itu teman-teman harus siapin, pertama itu keluarin pos number one adalah dana pensiun. Itu teman-teman, itu yang pertama. Aku bener-bener pengen banget bersama teman-teman coach yang lain, aku pengen banget ngasih tahu bahwa dana pensiun itu penting banget dan harus disiapkan dari sekarang. Kita terlena, kita sudah terlena begitu lama sebagai generasi di bangsa ini ya. Kita pikirnya, oh masih jauh kok pensiun, ya. Terus kemudian yang kedua, masih bisa kerja lah sampai umur 70 bisa kok, bisa-bisain. Padahal teman-teman, in the real world, aku kebetulan kerja kantoran itu di perusahaan swasta. Yang mana teman-teman tahu ya, kalau di perusahaan swasta itu kan bisa saja diberhentikan tiba-tiba jika memang sudah tidak produktif sama sekali gitu. Aku kebetulan dari beberapa kantor yang tempat aku bekerja, aku tuh ngobrol langsung sama orang yang udah mau dipaketin gitu. Dan mereka umur segitu belum siap gitu. Itu aku ngerasa kayak wow, roller coaster banget hidupnya gitu ya. Nah tapi nggak bisa disalahin teman-teman karena nggak ada kelas nyala kayak gini, nggak ada zaman mereka, nggak ada OCBC bikin kelas FFC gini, nggak ada teman-teman. Kita nggak bisa salahin juga gitu. Nah sekarang sebagai generasi muda, makanya nih OCBC kenapa aku juga seneng gitu ya bisa gabung bersama tim OCBC ini supaya ngasih tahu ke teman-teman bahwa dana pensiun itu penting banget untuk disiapkan dari sekarang. Jadi seberapapun banyak pengeluaran teman-teman, nomor satu adalah persiapkan dana pensiun. Taruh aja teman-teman pertama. Teman-teman bisa taruh di reksadana pasar uang yang resikonya kecil. Justru itu nggak pernah turun deh. Aku udah taruh di FBPU itu dari tahun-tahun kemarin itu nggak pernah turun kok teman-teman. Aman. Memang dia bunganya agak lebih besar sih dibandingkan deposito ya. Deposito juga dipotong pajak, kalau RDPU enggak. Itu, teman-teman bisa taruh dikit-dikit, lama-lama jadi bukit teman-teman. Again, aku makanya tadi bilang di awal adalah kita harus bermeditasi, harus pikirkan bahwa kita ke depan ini bukan perjalanan cuma setahun 2 tahun. Ini OCBC teman-teman ngasih kelas kayak gini ke teman-teman buat gratis semua teman-teman. Ini bukan cuma buat happy-happy, tapi pengen membangun bangsa ini menjadi generasi kita nih lebih mantap dalam keuangan gitu. Itu dana pensiun ya. Yang kedua nih Intan adalah teman-teman harus tadi yang pertama kalau nggak punya utang banget, utang besar, dana pensiun. Nah yang kedua berarti bayar utang ya. Itu yang pertama, bayar utang dulu teman-teman. Ada rules membayar hutang. Ada membayar hutang tuh dari yang kecil dulu baru ke yang besar, biar ada hopes, oh ternyata aku bisa kok bayar utang. Atau ada yang pengen tipenya yang membayar yang besar dulu, baru ke yang kecil, supaya lebih lega. Nah, itu bisa teman-teman pilih sesuai dengan personality teman-teman, lebih nyamannya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah emergency fund. Itu penting banget teman-teman. Memang sih teman-teman di expert di financial gitu bilangnya 3-6 bulan kan. Tapi di masa pandemi kayak gini kita nggak tahu sampai kapan. Nah mungkin bisa ditambah. Ada mungkin yang setahun gitu ya karena memang tipe industri pekerjaannya juga nggak tidak menentu gitu ya. Itu bisa seperti itu. Kemudian yang keempat adalah make goals, Intan dan teman-teman. Make goals itu adalah teman-teman pengen, aku bilang tadi, make goals dulu, apa dulu nih yang dilakuin. Itu sih yang menurut aku bisa jadi poin-poin utama, Intan dan teman-teman, untuk menjaga cash flow teman-teman tuh bisa nggak negatif gitu. Biar bisa tetap positif nih ya, Coach Herlin ya. Yes. Betul banget. Kita tested negatif, cash flow positif. Mantap. Itu catchy banget catchphrase-nya, Coach. Masa-masa kayak gini ya. Iya, betul. Harus negatif, teman-teman. Ini tuh aku lagi ngeliat ada yang curhat di chat. Pulung. Sedih banget nih, Coach.
Coba kita langsung panggil aja Kak Miracle Pulung. Wah, panggil. Kak, coba share deh, Kak. Tadi Kakak ngomong apa? Hayo, jam 7.45. Kakak ada ngechat. Ini sedih banget untuk cash flow-nya. Oh, wow. Hai. Oke. Perkenalkan, saya nama aku Miracle Pulung. Jadi, sebenarnya bukan big problem banget sih, cuman cukup mengganggu cash flow juga. Jadi, ketika single itu kan enaknya kita benar-benar bisa fokus buat diri kita sendiri, self development, bla bla bla. Cuman ketika udah punya pacar pasti ada pos untuk pacar gitu ya, untuk jalan dan lain-lain. Cuman case-nya di sini tuh kadang dia itu suka ini Kak, suka ngode halus gitu lah. Dan sebagai cowok yang jadi sekali dua ya, walaupun nggak selalu diiyakan, tapi cuma kayak cukup mengganggu aja gitu menurut aku sih. Solusinya gimana nih? Apakah memang perlu dibicarakan tapi takutnya jadi mungkin bikin sakit hati atau gimana? Atau enaknya gimana ya Kak? Oke, terima kasih. Miracle, mudah-mudahan pacarnya nggak di sini ya, tapi bahaya banget, Coach. Oke, karena kebetulan aku juga masih pacaran ya, aku belum menikah gitu. Sebenarnya akan menikah, cuman gara-gara pandemi jadi mundur-mundur. Nah, ini sebenarnya aku bahas di Instagramku, aku pernah bikin feed di Instagram, jadi teman-teman tadi Miracle bisa cek juga ya. Tapi aku mau nyampein di sini teman-teman. Kalau Miracle, kalau teman-teman itu udah yakin bahwa dialah yang akan kamu pilih menjadi pasangan kamu seumur hidup, kayaknya ini she's the one gitu misalnya. Nah, menurut aku, kamu bisa menginvestasikan ilmu kepada dia. Karena jangkanya panjang. Gitu. Makanya, kamu serius nggak nih sama dia? Kalau serius, kalau menurut aku, kamu invest waktu untuk bisa belajar finance sama dia bareng gitu. Karena itu yang aku aplikasikan dalam hidupku ya. Karena aku tuh dulu cukup yang boros juga kebetulan. Nah, justru malah cowokku tuh lebih yang detail banget gitu. Dia nabung nomor 1 gitu. Dia beli mobil nggak mau kredit. Gimana caranya dia nggak mau, namanya mobil itu nggak boleh kredit gitu. Itu prinsipnya dia. Jadi aku justru tertular sebenarnya dari dia untuk lebih hemat. Nah, jadi mungkin bisa nih mereka kasih tahu sama dia kalau udah serius. Kalau aku dulu kita nulis bareng di satu kertas, gitu ya. Kamu bikin timeline 2. Jadi ini timeline-nya kamu, ini timeline-nya dia. Misalnya, dia udah mulai bawel. Aduh, tasnya yang di IG Live itu bagus ya, gitu. Lagi diskon tuh, gitu misalnya. Ya kan? Kalau aku nggak kayak gitu sih. Kalau aku gimana caranya aku beli sendiri. Itu sebenarnya yang pengen, tapi nggak semua ya. Tapi again itu nggak jadi salah ya. Kamu bisa edukasi. Kamu misalnya ngasih tahu nih, aku tuh tujuan hidupnya mau segini loh. Misalkan sekarang di bulan Juli 2021, tabunganku tuh ya sekitar segini lah. Kamu kasih aja ini angka-angka gitu ya, kurang lebih. Terus aku tuh pengen tahun depan bulan Juli tabunganku tuh udah segini. Nah, tabungan ini mau aku pakai buat ini. Yang mana nanti nguntungin kamu juga loh. Kalau aku bisa nabung lebih bagus, aku bisa uang DP rumah kita nanti bisa lebih gede. Nah, bukan yang mengumbar janji ya, tapi aku yakin kamu melakukan itu gitu. Yang penting kamu melakukan apa yang kamu lakukan gitu. Jadi jangan juga kita mengelabuhi, tapi kita ngasih tahu memang tujuan hidup kita begini. Aku yakin Miracle hadir di sini, kamu juga orang yang benar-benar pengen menata keuangan dengan bagus. Karena kalau kamu nggak mungkin kamu ikutan ini. Aku yakin. Nah, jadi bisa bikin timeline aja. Nah, misal kamu tanya, nah, buat pacarnya, kira-kira kamu udah di mana nih? Kamu mau tahun kapan nih? Gitu. Kira-kira kita ketemunya tahun berapa nih? Kita mau nikahnya tahun berapa? Kita mau tahun berapa tuh kekumpul uang berapa? Caranya gimana? Menabung, taruh reksadana, masukin taka, kayak gitu-gitu. Nanti, iya, akan pelan-pelan mikir. Kayak juga ya. Gitu. Pelan-pelan sih mereka kalau kayak gitu. Sama share-share aja post-postnya Ruang Menyala, post-postnya aku, post-postnya coach yang lain.
share aja, nanti juga lama-lama mikir, oh iya juga ya. Gitu. Ini tuh pakai edukasi gitu ya, Coach Herlin. Yes. Semangat ya, Miracle ya. Thank you, Kak. Sama-sama. Teman-teman di luar sana nih yang punya permasalahan yang sama atau lagi bingung gimana caranya hati ke hati sama pujaan hati. Nah, langsung kepoin IG-nya Menyala, IG-nya Coach Herlin. Di situ banyak tips-tips ya. Nah, kalau dari trainer Widya, kita ada apa nih habis ini, trainer Widya? Oke. Dan ini seru banget ya sharingnya dari Coach Herlin juga, dan ini banyak banget Coach dari tadi tuh kayaknya orang masih pada bingung gitu kan. Tadi yang pertama gimana caranya supaya uangnya nggak suka kepake gitu kan. Dan ini kita bisa banget kalau kita di One Mobile, kita punya One Mobile tuh kita bisa banget namanya nabung reksadana 20.000 per hari. Jadi sebenarnya dari start small aja, tapi 20.000 per hari itu udah bisa kita tabungin nih ke reksadana. Jadi itu bisa menjadi pilihannya teman-teman, dan enaknya lagi udah bisa auto transfer. Jadi nggak usah manual, jadi langsung kepisah gitu. Jadi mungkin di sini Sobat Menyala tadi yang masih bingung bisa menggunakan fitur dari kita nih, kan asik banget ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita next lagi. Nah, jadi ini mau seru-seruan. Jadi kan tadi udah dapat insight, saya pun dapat insight. Nah, sekarang mau challenge. Jadi siapin ya, Sobat Menyala yang sudah di sini, kita ada challenge. Jadi biar pulangnya ada oleh-olehnya. Oke, next lagi. Challenge-nya adalah berhubungan dengan cash flow. Tadi kan sempat cerita ya, bahwa gara-gara PPKM nih, akhirnya kita bosan delivery makanan gitu. Nah, misalnya kita 1 hari full itu ya, kita delivery makan dari mulai sarapan, kopi, makan siang, cemilan sore, sama makan malam. Kalau misalnya ditotalin nih, misalnya 180.000. Nah, kalau dari Sobat Menyala sudah di sini, jadi saya akan memberikan kesempatan buat satu orang Sobat Menyala, dari pengeluaran di atas, pengeluaran mana yang mau kamu kurangin, dan nanti pengeluarannya itu mau dikelola seperti apa nih. Dari tadi kan insight-nya Coach Herlin nih, udah langsung, oh iya, nanti langsung, misalnya tadi mau langsung masukin reksadana, pisahin ke taka gitu kan. Nah, ini pengen tahu nih, pengelolaan finansial versi Sobat Menyala, boleh satu orang? Atau kita tunjuk aja? Ada yang mau? Silahkan. Boleh angkat tangan? Boleh raise hand? Atau oke. Nah, di sini tadi oke. Ada Kak Puja-Puja Rohani Pertiwi nih, Kak, ngejawab. Boleh. Chat. Ayo, Kak Puja-Puja. Oh, lucu banget jawaban-jawabannya. Coba Kak, sharing dong Kak. Kak Puja, kalau Kak Puja bakal ngilangin yang mana nih dari pengeluaran di atas, Kak Puja? Wah, sorry guys. Kak Puja? Halo Kak Puja. Dengar suara saya nggak? Dengar Kak Puja. Oke. Jadi kalau dari saya itu saya mengurangi pengeluaran untuk kopi dan cemilan sore. Oke. Terus nanti itu pengeluarannya mau dikemana nih Kak Puja nih? Pengeluarannya itu lebih baik untuk ditabung sih Kak kalau saya. Karena kan kalau kopi juga kurang suka. Terus kalau masalah cemilan juga kadang kurang suka. Jadi mending kayak lebih ditabung aja gitu. Oke, ditabungnya kemana nih? Ke dana darurat, dana pensiun tuh? Tadi Coach Herlin udah mention. Ditabungnya itu lebih untuk jaga-jaga. Jaga-jaga ke depannya, ada pengeluaran mendadak begitu. Emergency fund ya. Yes, betul. Oke. Thank you Kak Puja, terima kasih Sobat Menyala. Oke, next lagi tadi udah versi Sobat Menyala gitu kan ya. Nah, sekarang next. Nah, gimana sih ala saya sendiri gitu ya, ini sebagai financial fitness trainer. Apa yang mau dikurangin? Nah, yang pertama kurang lebih sama kayak Kak Puja nih. Misalnya kopinya dikurangin, sama cemilan sorenya dikurangin, dan kalau bisa makannya udah bisa masak sendiri gitu kan ya. Nah, berarti kan sekiranya ada mungkin sekitar 50.000 nih misalnya, atau 30-50.000. Nah, kalau saya bakal sisanya itu
yang tadi nggak Oke, ini udah kelihatan belum ya? Belum ya, bentar ya. Belum nih, Kak. Belum ya. Oke, mungkin bisa di stop share. Oke. Aku mau share screen dulu. Jadi tadi yang pengeluaran tadi tuh yang pengen dikurangin gitu ya. Nah, ini sisa pengeluaran tersebut nanti bakal saya tabungin gitu ya ke sini nih, ke reksadana atau misalnya tabungan berjangka. Jadi misalnya tadi 50.000 nih per hari atau misalnya 30.000 deh, kayaknya gede banget gitu kan ya. 30.000 ini per hari kalau misalnya saya tabungin atau saya tabungin ke tabungan berjangka atau misalnya ke reksadana pendapatan tetap atau ke reksadana saham dalam 1 tahun bisa mencapai 7 juta. Jadi pengurangan yang tadi itu kalau kita investasiin atau misalnya kita tabungin itu bisa nyampe 7,2 juta gitu. Jadi kalau teman-teman di sini yang bingung berapa ya saya harus per hari gitu kan untuk nabungnya, ini bisa pakai kalkulator kita di tayatay.com/save20 gitu. Oke, nah sekarang iya, keren banget. Bayangin tadi kan 7,2 ya, Widya, setahun ya. Bener nggak? Setahun nggak? Betul. Kalau teman-teman yang sekarang masih kuliah, masih semester 1, kaliin teman-teman kali 4 tahun. Betul. Lulus kuliah dapat uang 30 juta. Keren banget. Bisa jalan-jalan, bisa celebration, atau bisa ditabung. Nah, oke. Nah, kalau dari saya tadi udah nih, Coach. Nah, sekarang kita pengen tahu dari Coach Herlin sendiri itu pengelolaannya gimana nih? The Herlin way gitu. Kalau aku sebenarnya nggak begitu aku tuh anaknya minimalis, teman-teman. Jadi mungkin bisa diimplementasikan ya. Aku paling gampang, tas kerja aku cuma 1. Aku mau kerja di tempat orang-orang, mungkin teman-teman tahu lah ya, kerja di mana, nggak usah aku sebut. Itu sangatlah kece-kece, teman-teman ya. Tapi aku merasa aku nggak butuh tas harus ganti-ganti setiap hari. Itu pertama, tas aku cuma 1, beneran. Kemudian tas jalan aku cuma 1. Sepatu olahraga aku cuma 3, 2 dikasih. Sepatu jalan aku kayaknya cuma 3. Itu juga udah bertahun-tahun lamanya. Nah, sama semua aku tipe yang membeli barang tuh mendingan sekalian mahal. Maksudnya nggak harus mahal ya. Maksudnya kualitasnya bagus. Biasanya kan kalau kualitas bagus harganya lebih tidak murah ya, Widya ya. Ya, betul. Jadi lebih bagus mendingan beli yang agak tidak murah sedikit, tapi umur ekonomisnya panjang. Itu akan mengurangi pengeluaran teman-teman. Percaya sama aku. Contoh paling gampang deh, misalnya apa ya, charger handphone ya. Kalau teman-teman beli yang ori 500.000, aku yakin kalau misalkan penggunaannya bagus, rapi, 5 tahun nggak rusak. Coba teman-teman beli yang abal-abal 75.000, 50.000, paling cuma bertahan 1-2 bulan, beli lagi, akan lebih mahal dari 500.000 dalam 5 tahun. Gitu. Jadi kadang hal-hal kecil kita lupa gitu. Kita kita nggak anggap gitu, padahal sebenarnya efeknya tinggi banget, teman-teman. Efeknya luar biasa. Terus itu gengsi. Kalau aku mentingin fungsi daripada gengsi. Terserah mau dia tasnya 500 juta, tasnya merek apa, terserah gitu ya. Karena aku berpikir aku lebih baik investasinya lebih diisi kepala dan berinvestasi dalam pergaulan. Jadi bernetwork gitu ya, mencari ilmu bersama teman-teman yang lebih pintar. Kita cari ilmunya, kita ambil ilmunya, sama kayak ikut kelas kayak gini. Kita ambil ilmu si Kakak Herlin ini, ambil semuanya. Biar apa? Biar kita nanti harganya diri kita, value-nya kita nggak taruh di barang, teman-teman. Tapi taruh di tabungan kita. Bob Sadino aja dulu almarhum pakai celana pendek kok gitu ya, tapi ya inilah ya klisenya ya, tapi tabungannya banyak. Jadi gitu sih teman-teman, pentingin fungsi daripada gengsi. Nah, setuju banget. Iya, setuju banget Coach Herlin. Oke, jadi bisa ya, misalnya teman-teman di sini mau memperagakan minimalis, it's okay gitu kan ya, beli 1 tapi yang long last gitu ya. Oke, nah tadi juga kita udah ngobrolin soal tadi mau kemana sih uangnya. Nah ini